Mengenal generasi perawi hadis. Mengenal 6 kitab hadis induk Al-Kutub As-Sittah dan para penghimpunnya. 1. Imam Al-Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. 2. Imam Muslim tahun 206 sampai 261 Hijriah. 3. Imam Abu Daud tahun 202 sampai 275 Hijriah. 4. Imam At-Tirmizi tahun 209 sampai 279 Hijriah. 5. Imam An-Nasa'i tahun 215 sampai 303 Hijriah. 6. Imam Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Imam Muslim 206 sampai 261 Hijriah. Imam Muslim merupakan salah satu imam hadis yang punya reputasi tinggi sepanjang zaman. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward ibnu Kushat Al-Husairi An-Naisaburi. Lahir di Naisabur pada tahun 206. Ada pula yang mengatakan pada tahun 204. Imam Muslim sudah sejak kecil mulai belajar hadis. Kesempatan untuk kali pertama mendengar atau simak hadis dialami beliau di usia masih belia pada tahun 218 Hijriah atau ketika beliau berumur 12 tahun. Imam Muslim menghabiskan hampir sepanjang hidupnya untuk mencari hadis ke berbagai kota yang menjadi kantong-kantong keilmuan di dunia Muslim. Di masanya, beliau pernah menyinggahi Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Dalam perjalanan intelektualnya ini, beliau banyak menemui para ulama dan kaum cerdik pandai. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawah. Di Rafi, kepada Muhammad ibnu Mahran dan Abu Insan di Irak, kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah di Hijaz, kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab di Mesir, kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan para ulama lainnya. Imam Muslim lebih dari 1 kali mengunjungi Baghdad untuk berinteraksi dengan kalangan ulama di sana. Terakhir kali beliau melakukannya pada tahun 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari mengunjungi Naisabur, banyak rumor beredar mengenainya. Dan untuk mendapatkan berita yang benar, Imam Muslim berusaha menemui Imam Bukhari. Hingga akhirnya ia mendapatkan kesan bahwa Imam Bukhari itu adalah orang yang punya kelebihan tersendiri dan berilmu tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara Imam Bukhari dan Az-Zikhli, Imam Muslim nampaknya lebih memihak Imam Bukhari, sehingga hubungannya dengan Az-Zikhli memburuk. Bahkan beliau tidak memasukkan hadis-hadis riwayat Az-Zikhli dalam kitab sahihnya, termasuk hadis-hadis dari gurunya Az-Zikhli pula. Hal yang sama juga dilakukannya terhadap Imam Bukhari. Namun demikian, meskipun Imam Muslim memperlakukan sama kedua orang yang berselisih itu, ada dugaan dilatar belakangi oleh motif yang berbeda. Tidak diketahui apakah terhadap Az-Zikhli atau Imam Bukhari. Nampaknya alasan yang sesungguhnya bahwa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dalam sahihnya atau guru dari salah satu kedua orang tersebut ialah karena Imam Muslim sendiri sudah maklum dengan para guru kedua orang itu. Imam Muslim banyak sekali berguru kepada ulama dan intelektual mumpuni. Sebagiannya ialah para intelektual yang telah disebut di atas. Sementara sisanya ialah orang seperti dua bersaudara Utsman bin Abi Syaibah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Syaibah bin Fahrukh, Abu Kamil Al-Jawri, Zahir bin Arab, Ammar bin Naqid, Muhammad bin Al-Matsna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id,
Al-Aili, Taibah bin Sa'id, dan masih banyak lagi. Selain punya banyak guru, beliau juga mempunyai banyak murid, termasuk para intelektual yang sejaman dengan beliau. Di antara murid-muridnya yang paling terkenal yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salma, Abu Bakar ibnu Huzaimah, Yahya bin Sa'id, Abu Awana Al-Istirani, Abu Isa At-Tirmizi yang meriwayatkan satu hadis dari beliau dari riwayat Muhammad bin Amr dari Abi Salma dari Abu Hurairah mengenai hilal di akhir bulan Syaban untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Abu Ammar Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamili, Abu Al-Abbas Muhammad bin Ishaq bin As-Siraj, dan yang paling khusus sosial ialah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih Al-Zahid yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Masih banyak lagi murid-murid lainnya. Sebab itulah Imam Muslim dikenal dengan figur intelektual hadis besar setelah Imam Bukhari, di mana kitab sahihnya banyak dipuji sebagai yang paling mempunyai susunan terbaik dan sanadnya tercatat sebagaimana adanya tanpa penambahan juga pengurangan, sehingga Ishaq bin Mansur Al-Qusaj mengatakan kepada beliau, tidak akan pernah ada lagi kebaikan yang Allah berikan sebagaimana yang telah engkau lakukan. Setelah menjalani kehidupan yang luar biasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim kembali ke sisinya di waktu petang pada hari Ahad dan dimakamkan di Nasr Abad, sebuah daerah di luar Nesabur, pada hari Senin di penghujung bulan Rajab pada tahun 261 Hijriah. Ketika itu beliau baru berusia 55 tahun. Imam Muslim banyak melahirkan karya. Abu Quraish Al-Hafidz sendiri dilakukan sebagai salah satu dari 4 penghafal terbaik di muka bumi pada masanya, dan beberapa karya yang lahir dari beliau diantaranya Al-Jami' Al-Sahih, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Riyal, Rijal, Kitab Al-Asma wa Al-Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Akram, Kitab Su'alatuhu, Ahmad bin Hanbal, Kitab Al-Intifa bi Uhud As-Sibah, Kitab Al-Muqahadirin, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin, Kitab Aulad Al-Sahabah, Kitab Awam Al-Muhaddisin. Dari semua karyanya yang paling mempunyai reputasi tinggi, yang tak lekang dan tak lapuk oleh zaman ialah Al-Jami' Al-Sahih. Al-Jami' Al-Sahih Muslim. Dalam jagat perhadisan, karya Imam Muslim bernama Al-Jami' Al-Sahih didaku sebagai kitab kedua tersahih setelah Al-Jami' Al-Sahih Imam Bukhari selain Al-Quran. Kitabnya disusun selama 15 tahun. Imam Muslim tidak membuat daftar bab dengan menggunakan kata kerja atau bentuk fiil, melainkan mengumpulkan hadis yang secara tema berhubungan. Walaupun saat ini disebutkan daftar isi dan daftar bab dalam naskah cetakannya, hal itu bukan bikinan Imam Muslim, tetapi bikinan para pensyarah kitabnya. Orang yang paling baik melakukan hal ini ialah Imam Nawawi dengan syarahnya. Menyangkut jumlah hadis yang ada di kompilasi, para ahli berbeda pendapat dalam menghitungnya. Ahmad bin Salmah mengatakan bahwa Al-Jami' Al-Sahih berisi 12.000 hadis. Sedangkan Ibnu Sya'la yang mengikuti Abi Quraish Al-Hafidz mengatakan bahwa di dalamnya terdapat 4.000 hadis saja. Menurut Dr. Muhammad Abu Sukhwa, kedua pendapat itu bisa saja bertentangan. Sebab ialah jika pendapat pertama menjumlahkan dengan tidak menghitung hadis yang berulang,
Yang kedua justru melakukannya. Ciri-ciri khusus yang dimiliki Al-Jami' Al-Sahih Imam Muslim diantaranya ialah: 1. Keseluruhan matan hadis beserta jalur periwayatannya diletakkan pada satu tempat, tidak dipisah-pisah dalam beberapa bab, juga tidak diulang-ulang penyebutannya, kecuali jarang sekali kalaupun ada penyebutannya yang berulang. Biasanya karena terpaksa dan bukan tanpa alasan. Contohnya ialah seperti dalam pembahasan keterangan tambahan mengenai sanad maupun matan. 2. Kompilasi hadis-hadis tidak dimaksudkan untuk menerangkan fikih atau sebagai acuan hukum istinbat al-hukm dan budi pekerti, sebagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari dengan Jami' al-Sahihnya. 3. Lapas atau gaya bahasanya halus. 4. Terdapat keterangan mengenai konstruksi perbedaan lafaz. Misalnya, bila ada dua orang yang perawi yang meriwayatkan hadis, salah satunya menggunakan kata haddatsana dan yang lain akhbarana, maka Imam Muslim akan menjelaskan apa yang melandasi perbedaan penggunaan lafaz itu. Dan begitu juga hadis tersebut diriwayatkan oleh lebih dari dua orang. 5. Hadis yang dikompilasi semuanya berstatus marfu, yang diyakini memang tersandar kepada Nabi SAW. Sebab itulah perkataan sahabat dan tabi'in, ga'wil al-sahabah wa at-tabi'in, tidak turut disebutkan. 6. Tidak banyak mengandung hadis yang berkualitas mu'allaq, di mana satu atau lebih periwayat pada awal sanad sengaja dibuang, yakni hanya sebanyak 12 buah hadis. Itu pun tidak disebutkan dalam redaksi di kitab asli, tapi dalam mutabiat sebagaimana disebut di muka. Kriteria kehadisan hadis Imam Muslim. Imam Muslim sebagaimana Imam Bukhari tidak menyatakan secara implisit syarat-syarat hadis yang bisa masuk kompilasi kitab sahihnya. Namun dari pengamatan para ahli dengan melihat strukturnya, hal itu bisa diketahui, yaitu beliau tidak mentarjih memasukkan hadis kecuali dari para periwayat yang adil dan sabit, yang jujuran dan kepercayaan mereka dapat diyakini, punya kemampuan hafalan yang baik, tidak pernah punya kekeliruan sebagaimana diriwayatkan oleh orang-orang sebelumnya. Imam Muslim memang tidak menerapkan kriteria ketat sebagaimana Imam Al-Bukhari. Dalam hal ini, beliau agaknya lebih longgar menetapkan kriteria dalam mengambil periwayatan dari tokoh bakat tertentu. Sebagaimana contoh tentang murid Imam Al-Zuhri. Imam Muslim meriwayatkan dari para periwayat yang punya tingkat kredibilitas pertama, Tabaqat Al-Ula, dan kedua Tabaqat Al-Saniyah, secara seimbang, dan sedikit saja meriwayatkan dari Tabaqat Al-Tahsilisah ketiga. Ini pun dalam porsi sebagai muktabiat atau syah waid, tidak pada versi asli kita. Demikian sebagaimana dikatakan Dr. Muhammad Abu Suhbah dari pengantar pendahuluan kitab Al-Jami' Al-Sahihnya, diketahui bahwa Imam Muslim tak lupa membagi hadis dalam 3 tingkatan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh para penghafal yang dikenal takwa. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang mastur, tidak diketahui track recordnya, namun dikenal sebagai penghafal dan orang yang takwa dengan tingkat sedang moderat. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah kualitasnya, dhaif, dan lemah kredibilitas matruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.